Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, senang berjumpa dengan saudara kembali dalam program kita pada Minggu, khotbah Minggu kita. Dan kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada dalam perlindungan Tuhan sepanjang minggu kemarin hingga minggu ini. Tentunya ada banyak hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur kita bisa ada dalam minggu ini. Nah saudara ini kasih dalam Tuhan, kita masih dalam serial khotbah kita, yaitu bicara tentang 5 cara Tuhan memurnikan kerohanian orang percaya. Kemarin kita sudah bahas cara yang pertama, yaitu caranya Allah memperlakukan kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Dan yang kedua, cara yang kedua kita akan bahas pada hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu sebelum kita membahasnya, mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk firman Tuhan, dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami ada di minggu ini semua karena anugerah Tuhan, dan kami ada dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini. Karena itu bicaralah buat setiap masing-masing kami lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu berkuasa. Kami percaya dan kami yakin firman-Mu itu adalah jawaban dalam kehidupan kami, firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu adalah tuntunan bagi kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu berfirman setiap kami, ini yang kami percaya, kuasa firman-Mu dapat menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan penghiburan bagi yang susah. Bahkan mereka yang putus asa diberi pengharapan yang baru lewat kuasa firman-Mu. Yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut di hati hamba berasal dari isi hati Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, pembahasan kita atau seri kita yang kedua adalah yaitu cara Tuhan dalam memurnikan kerohanian kita. Yang kedua, kita dapat mengambilnya dari ayat firman Tuhan 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang kedua. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang menjadi penekanan dalam kalimat ini adalah mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Karena itu cara yang kedua Allah memurnikan kerohanian kita adalah dengan cara menguduskan, atau dengan cara menetralkan, dengan cara menguduskan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam tahapan pemurnian itu ada proses namanya menetralkan. Jadi kadarnya dinetralkan dulu gitu. Jadi dalam proses pemurnian itu maka akan ada kadar penetralan. Begitu juga saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam proses pemurnian kerohanian kita ada cara Tuhan, yaitu menetralkan. Dalam bahasa rohaninya saya angkat dengan kalimat lain, yaitu menguduskan. Jadi kita ini dikuduskan dulu. Dikuduskan dulu artinya dipisahkan dulu menjadi miliknya Allah, dipisahkan menjadi bagiannya Allah, dipisahkan menjadi kelompok-kelompoknya anak-anak Allah. Sehingga ketika kita sudah dipisahkan, mudah Allah mendesain kita seturut dengan kehendak dan rencananya. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, cara Allah yang kedua ini yaitu menguduskan kita melalui apa? Melalui kuasa darahnya, melalui kuasa firman-Nya. Jadi Allah menguduskan kita dengan darahnya melalui kuasa firman-Nya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, cara yang pertama adalah dengan memberikan kepada kita pengampunan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara menatap saya dan berkata, mengapa Allah memberikan saya pengampunan? Karena ketika kita menerima pengampunan, berarti kita menerima anugerah yang Allah berikan buat kita. Dan bukan hanya anugerah yang kita terima pengampunan itu, tetapi kita beroleh keberanian
untuk menghampiri Bapa, keberanian untuk menghampiri Allah, keberanian untuk bersekutu dengan Allah. Sebab orang yang masih ada dosa, orang yang masih terikat akan dosa, maka dia dibentengi atau diselubungi dengan dosa itu sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk menghampiri kepada Allah. Dia tidak memiliki keberanian untuk bersekutu dengan Allah. Dia tidak memiliki keberanian untuk datang ke tempat ibadah, ya kan? Itu sebabnya kalau saudara ketemu dengan teman-teman, rekan-rekan yang kalau diajak ibadah, kita gereja yuk, atau kita ibadah yuk, kita doa yuk sama-sama. Lalu ada jawaban mereka, ya ntar dulu, ya belum, ya segala macam. Pada satu sisi sebenarnya mungkin betul karena mereka sibuk, mereka tidak bisa. Tapi ada juga di sisi lain bukan karena mereka sibuk, tapi mereka takut. Mereka takut untuk berdoa bersama. Satu yang mereka takuti, takut dosanya ketahuan. Yang kedua juga mereka merasa takut karena doanya percuma dia berdoa kalau dia masih melakukan yang jahat. Jadi saudara yang kasih pikiran itu berkecamuk di hati mereka. Karena itu Tuhan perlu memberikan pengampunan kepada kita. Sebab waktu Tuhan memberikan pengampunan kepada kita dan kita menerima pengampunan itu dengan iman kita, dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita, dengan kesungguhan kita, di situ kita menerima atau kita beroleh keberanian. Dan waktu pengampunan itu masuk, kita menerima keberanian itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan waktu kita menerima pengampunan dan kita beroleh keberanian, maka dengan indahnya kita bisa menyembah Tuhan. Dengan indahnya kita bisa peka akan suara Tuhan. Dengan indahnya kita mengerti bahwa ini kehendak Tuhan, ini jalan Tuhan, ini keputusan yang harus kita ambil. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu harta yang berharga, berkat yang besar, mujizat yang besar. Itu adalah ketika kita beroleh pengampunan. Karena waktu kita beroleh pengampunan itu seperti semua beban-beban dalam hidup kita terlepas. Semua kesusahan-kesusahan dalam hidup kita sepertinya hilang lenyap. Karena pengampunan yang Allah berikan itu jauh mendatangkan sukacita yang lebih besar dalam kehidupan kita. Karena itu hal yang membuat kita sukar dalam hidup ini sebenarnya adalah karena dosa. Karena dosalah doa kita tidak didengar. Karena dosalah perselisihan demi perselisihan terus terjadi dalam rumah tangga. Karena dosalah usaha kita ada aja kegagalan dan masalahnya. Tapi waktu kita terima pengampunan, kalaupun masih ada pergumulan dalam rumah tangga, itu bentuk ujian yang lain yang Tuhan izinkan terjadi agar kapasitas kita terus bertambah, naik bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kalau kau berkata, Tuhan, dosa saya begitu besar, maka terimalah pengampunan dari Tuhan. Kau cukup taruh tanganmu di dada dan berkata, Tuhan, saya sudah salah sama Tuhan. Hari ini saya mau bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau meninggalkan setiap perbuatan saya yang salah. Saya mau meninggalkan perselingkuhan saya mau meninggalkan dosa-dosa saya, dosa seks bebas saya, mau meninggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mulai hari ini dan seterusnya. Mulai hari ini dan seterusnya. Kita hidup bersekutu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, cara Allah menguduskan kita adalah memberikan kesempatan menerima pengudusan itu. Jadi Allah memberikan kita kesempatan untuk menerima pengudusan. Maksudnya kesempatan menerima pengudusan itu bagaimana ya? Maksudnya adalah Allah bukan serta-merta atau seperti kita robot yang kau harus terima pengudusan, kau harus terima. Tapi Allah memberikan kesempatan itu. Kesempatan itu berarti bicara pilihan. Kesempatan itu berarti bicara keputusan. Kesempatan itu berarti bicara tentang proses waktu. Kesempatan itu berarti bicara tentang sebuah jalan cerita. Jadi mulai saat sekarang sampai kita berjalan dalam kerohanian kita sampai Bapa menjemput kita, maka itu ada proses yang cukup panjang, dan di situ ada banyak kesempatan yang Allah izinkan. Pengudusan terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu responi pengudusan itu dengan hati yang penuh damai, dengan hati yang penuh terbuka. Jangan anggap sebagai sebuah
kesempatan yang Allah berikan jangan anggap sebagai sebuah kutukan. Masalah yang terjadi tidak serta-merta itu adalah sebuah kutukan, tetapi bisa karena kutukan, tetapi juga karena bagian kesempatan yang Allah berikan untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Hari ini kalau engkau diberi kesempatan, manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Dan terimalah pengudusan dari Tuhan itu. Yang ketiga yang saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa cara Allah dalam menguduskan kita atau menetralkan kita, yaitu mengubah status kita dari yang berdosa menjadi benar. Jadi tahapan berikutnya kita tuh diubahkan statusnya. Tadinya status kita sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang musuhan dengan Allah, tapi kita sekarang diubah statusnya. Arah berjalan kita tadinya menuju neraka, sekarang kita diubah berbalik arah menuju surga. Dan kalau berjalan kita sekarang menuju surga, berarti kita akan sampai ke sana. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita sampai ke sana, ada bagian step langkah-langkah yang harus kita jalani untuk kita sampai ke sana. Dan kita perlu tuntunan Tuhan. Karena itu Tuhan mengubah status kita. Tapi kita jangan juga menjadi orang yang merasa hebat atau merasa saya udah dikuduskan Tuhan gitu, dan kita jalan, kita seolah-olah kita ngadap hidung kita ngadap ke atas gitu, terus kita kayaknya dada kita ke depan, kita sombong gitu kan, saya orang yang dikuduskan Tuhan, kamu siapa, kamu masih orang kutukan Tuhan. Come on, dikuduskan Tuhan itu dirubahkan status kita masih dirubahkan statusnya. Pengudusan itu proses terus-menerus akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bukan bicara sekali itu, tetapi terus-menerus. Jadi pertama dirubahkan dulu statusnya jadi orang benar, dari orang benar terus dirubahkan lagi pola pikirnya. Nanti kita bahas dalam seri berikutnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi poin ini saya mau bahas, status kita dirubahkan. Karena itu waktu engkau sudah dirubah statusnya, engkau tidak lagi menjadi anak-anak gampangan, tapi engkau menjadi anak-anak kerajaan Allah. Engkau menjadi umat pilihan. Engkau bukan lagi manusia daging, tetapi engkau menjadi manusia roh, saudara. Karena itu statusmu dirubah. Perubahan status itu perlu. Supaya kita tahu posisi kita di mana, letak kita di mana, langkah kita di mana, tempat kita di mana, komunitas kita di mana, wadah kita di mana. Hari ini, saudara dirubahkan statusnya oleh Tuhan. Dikelompokkan menjadi orang-orang yang hidup benar, kelompokkan menjadi orang-orang yang hidup kudus. Karena itu berperilakulah benar, berperilakulah kudus. Jalan dalam trek Tuhan. Kalau kita berada di suatu stasiun, di dalam stasiun itu kalau saudara pergi ke stasiun kota, situ banyak rel kereta, jalur-jalur kereta. Ada yang jalur ke Bogor, ada yang jalur ke Bekasi, ada yang jalur ke Tangerang, saudara. Itu orang-orang yang berdiri itu orang-orang yang sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan kelompoknya. Jadi orang yang akan pergi ke Bogor, dia akan berdiri di jalur yang arah keretanya ke Bogor. Dia tidak akan berdiri di jalur kereta yang arahnya Bekasi. Saudara ngerti maksud ilustrasi saya? Maksud saya sini adalah pengelompokannya seperti itu. Kalau kita dirubahkan sama Tuhan statusnya menjadi orang-orang benar, maka kita ada dalam jalur orang-orang benar gitu. Nggak mungkin kita berada dalam jalur orang-orang yang setengah benar. Kita harus berada dalam jalur yang benar. Dan kita nggak bisa lagi saya orang kelompok benar, saya mau ke situ dulu ya, saya di situ aja dulu. Nggak bisa, saudara. Kalau keretanya jalan, saudara ketinggalan gitu. Hari ini status saudara sudah dirubahkan menjadi orang-orang yang benar gitu. Jangan lagi berkecimpung masuk dalam kelompok yang tidak benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan cara Tuhan memurnikan kerohanian kita, menguduskan kita, salah satunya adalah itu. Doa saya, akhirnya kita mengerti firman Tuhan ini lebih lagi, dan Tuhan akan berikan pengertian kepada saudara. Dan doa saya bahwa saudara sepanjang minggu ini mengalami pengudusan Tuhan dahsyat bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang saya sampaikan
Karena saya mengasihi saudara, mencintai saudara, dan tentunya Tuhan sangat mencintai saudara. Karena itu saya simpulkan dengan kalimat sederhana. Saudara statusnya dirubah Tuhan. Saudara sudah diampuni sama Tuhan. Dan saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima pengudusan itu. Terimalah dan berlakulah benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur anugerah Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Saat ini kami masuk dalam cara Tuhan memurnikan kami, kerohanian kami yang kedua, yaitu kami dikuduskan, pengudusan dari Allah. Karena itu Tuhan, pengudusan dari Tuhan, kami dirubah statusnya oleh Tuhan, kami diampuni oleh Tuhan, dan kami diberikan kesempatan dalam pengudusan itu. Ada proses waktu yang kami jalani, dari hari ke hari ada keputusan-keputusan yang harus kami ambil, dan keputusan harus kami ambil, keputusan yang tepat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Beri kami hikmat, mampukan kami. Karena itu kalau ada di antara kami yang sedang menyaksikan program ini, yang sedang mau mengambil keputusan yang besar, Tuhan, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberi hikmat dan Tuhan yang berbicara atas rohnya, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keputusan dari Tuhan, supaya tidak salah mengambil keputusan. Kalau ada yang hari ini sedang dalam mengambil deal tertentu yang besar, bisnis yang besar, hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan, kiranya pikirannya bukan tertuju kepada keuntungan yang besar, tapi kiranya pikirannya tertuju kepada rencana Tuhan yang besar. Karena itu kalau berkat ini bukan dari Tuhan, hamba doa dalam nama Yesus, jauhkan dari dia, Tuhan. Tapi kalau berkatnya dari Tuhan, Tuhan bawa, dekatkan. Bukan hanya memberkati perusahaannya, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang dan memberkati rumah tangga dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sediakan yang lebih baik yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami doa buat bangsa negara ini aman dalam perlindungan Tuhan. Pemimpin kota, pemimpin bangsa, negara kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, berkati, beri hikmat, otak-otak Tuhan ada di dalamnya. Berkati gereja-gereja yang juga sedang melakukan online sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus, pesan yang disampaikan sampai kepada jemaat Tuhan dan bangun iman jemaat. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, hamba doa dalam nama Yesus diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan tulis mereka. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya ingatlah Tuhan itu baik. Dan pada akhirnya ingatlah bahwa Tuhan ada bersama sebelah kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi dalam kehidupanmu, penyertaan pasukan malaikat surga Allah menjaga mata engkau dimanapun kau berada. Dari Yesus yang menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.